bersama aku di dalam doa, di dalam doa. Salam sahabat doa kekuatanku. Jumpa lagi dengan kami dalam doa dan permenungan hari ini, Sabtu 26 Maret 2022. Kita akan mendengarkan bacaan dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14 dengan tema renungan cara hidup kita dalam beragama. Renungan dipersiapkan dan dibawakan oleh Suster Maria Luciana PRR dari komunitas novisiat PRR yang Kemie Larantuka, Flores Timur. Doa dibawakan oleh Suster Maria Aurelia PRR dari komunitas Malang, Jawa Timur. Mari kita siapkan hati kita mengundang kehadiran Roh Kudus dalam lagu. Roh Kudus tamu hatiku, cintalah yang abadi, nyalakan dalam batinku api cinta yang ilahi. Sudilah kau perbarui hati seluruh umatmu, agar berubah kiranya wajah bumi kami ini. Beri kami nasihat-Mu, agar hidup rukun damai, berani menjadi saksi kebenaran serta cinta. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, maka semuanya akan diciptakan lagi, dan Engkau akan membaharui muka bumi. Marilah berdoa. Ya Allah Tritunggal yang Maha Kudus, Engkau selalu baik dan setia kepada kami, meskipun kami kadang menjauh dari-Mu. Tolonglah kami dengan rahmat-Mu, agar kami dapat menjawabi panggilan-Mu dengan ikhlas hati, dan mampukanlah kami untuk terus mewartakan nama-Mu kepada semua orang, agar mereka tetap mengimani Engkau satu-satunya dalam hidup mereka. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 18 ayat 9 sampai 14. Perumpamaan tentang orang Farisi dengan pemungut cukai. Dan kepada beberapa orang yang menganggap dirinya benar dan memandang rendah semua orang lain, Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada dua orang pergi ke bait Allah untuk berdoa. Yang seorang adalah Farisi dan yang lain pemungut cukai. Orang Farisi itu berdiri dan berdoa dalam hatinya begini: Ya Allah, aku mengucap syukur kepadamu, karena aku tidak sama seperti semua orang lain, bukan perampok, bukan orang zalim, bukan pezinah, dan bukan juga seperti pemungut cukai ini. Aku berpuasa 2 kali seminggu, aku memberikan 1/10 dari segala penghasilanku. Tetapi pemungut cukai itu berdiri jauh-jauh, bahkan ia tidak berani menengadah ke langit, melainkan ia memukul diri dan berkata, Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini. Aku
Aku berkata kepadamu, orang ini pulang ke rumahnya sebagai orang yang dibenarkan Allah, dan orang lain itu tidak. Sebab barang siapa meninggikan diri, ia akan direndahkan, dan barang siapa merendahkan diri, ia akan ditinggikan. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Cara hidup kita dalam beragama. Saudara-saudari yang terkasih, perikop Injil yang kita renungkan hari ini tentang perumpamaan orang-orang Farisi dan pemungut cukai. Melalui bacaan Injil hari ini, kita diajak untuk hidup beragama dengan pantas dan layak. Kita diharapkan untuk tidak menjalankan hidup keagamaan kita layaknya orang-orang Farisi. Penginjil Lukas menekankan aspek hidup yang benar dalam pola hidup agama yang menandakan bahwa kita sungguh menghayati dan mengaplikasikan ajaran iman dengan baik. Mengapa contoh yang dipakai adalah orang Farisi dan pemungut cukai? Kita tahu dalam cerita yang kita dengar dan renungkan hari ini tentang orang Farisi dan pemungut cukai, kita kenal bahwa kehidupan orang-orang Farisi lebih mengutamakan aspek tampilan fisik dengan maksud untuk dikenal oleh orang. Dengan kata lain, agar bisa dilihat orang banyak. Setiap kali mereka mempraktekkan cara hidup beragama. Salah satu contohnya sebagaimana dalam bacaan Injil hari ini. Meskipun sudah berbuat salah, namun tidak mau mengakui kekurangan atau kelemahan manusiawinya, tetapi terus membentangi dirinya bahwa dialah yang paling benar dengan mengatakan, "Aku tidak sama seperti orang lain, bukan perampok, bukan orang lain, dan lain-lain." Melalui ungkapan ini, dengan maksud untuk mengatakan bahwa dialah orang baik dan juga hanya mau dilihat oleh orang lain. Sedangkan para pemungut cukai menyadari diri sebagai manusia yang berdosa dengan menunjukkan kerendahan hatinya hanya dengan berkata, "Ya Allah, kasihanilah aku orang berdosa ini." Saudara-saudari yang terkasih, semoga masa retret agung yang sedang kita jalani setiap kita dimampukan agar bisa membuat discernmen yang benar dan juga diajak untuk selalu bersikap rendah hati sebagaimana yang ditunjukkan oleh para pemungut cukai. Saudara-saudari yang terkasih, semoga kita mampu menjadi orang beragama yang baik dan benar, termasuk mampu merawat pola pikiran kita untuk bisa menghasilkan keputusan yang selalu memberi kedamaian kepada siapapun yang kita jumpai. Amin. Marilah kita menyampaikan doa-doa permohonan kita. Bagi mereka yang mengalami kegoncangan iman, ya Bapa, semoga firman-Mu hari ini mampu membawa cahaya bagi mereka agar semakin kuat mempertahankan iman mereka. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi para pemimpin gereja. Ya Bapa, semoga para pemimpin gereja semakin hari semakin tumbuh dalam pewartaan Injil, sehingga nama-Mu semakin dimuliakan banyak orang. Marilah kita mohon, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita berdoa bagi negara-negara yang saat ini sedang bertikai, teristimewa negara Rusia dan Ukraina. Semoga Allah Bapa membuka hati para pemimpin kedua negara ini, sehingga mereka boleh mengambil jalan damai dan mohon peristirahatan kekal bagi mereka yang menjadi korban dalam peperangan ini.
Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan, bagi kepentingan diri kita masing-masing. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu, di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu, Yesus. Santa Maria, Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini, sekarang dan waktu kami mati. Amin. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Yesus Kristus, Anak Allah yang hidup terang dunia, aku sembah sujud kepadamu. Untuk engkau aku hidup, untuk engkau aku mati. Santa Maria Regna Rosari, doakanlah kami. Santo Yosef, doakanlah kami. Santo Gabriel, doakanlah kami. Santo dan Santa pelindung kami masing-masing, doakanlah kami. Terpujilah kiranya Yesus Kristus sampai selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, dan Saudariku yang terkasih, terima kasih sudah berdoa bersama kami hari ini. Kita akan berjumpa lagi dalam doa dan permenungan kita pada hari berikutnya. Kami akan selalu hadir untuk menyapa setiap hati.